Pagi berikutnya, suasana di kantor Megantara Group terasa berbeda. Udara sejuk dari AC menembus koridor marmer yang luas, tetapi di hatiku, ada ketegangan yang sulit dihilangkan. Aku duduk di ruanganku yang besar, dengan pemandangan kota yang tampak seperti lautan gedung dan jalan raya yang tak pernah tidur. Di meja kerja, laptopku menampilkan laporan keuangan terbaru, dokumen-dokumen audit, dan email masuk dari para manajer departemen. Semua tampak normal di permukaan, tapi aku tahu di balik layar, ada sesuatu yang disembunyikan. Rizal, suamiku, memasuki kantor dengan langkah mantap seperti biasa. Jas hitam yang ia kenakan rapi, dasi merah menyala menambah kesan maskulin. Senyumnya ramah, tapi matanya selalu melirik Melanie setiap kali gadis itu lewat. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Hatiku mencelos, tapi aku menegaskan pada diri sendiri untuk tetap profesional. Aku adalah Eviana, Direktur Utama Megantara Group, wanita yang dikenal tegas, cerdas, dan tak mudah tergoyahkan. Di luar jendela, para pegawai sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku bisa mendengar suara printer berdengung, ketukan keyboard yang cepat, dan bisik-bisik para staf yang saling bertukar informasi. Semua orang tampak fokus, tapi aku tahu tidak semua hal berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa minggu terakhir, aku telah memerintahkan tim internal untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Setiap laporan keuangan yang tidak biasa diperiksa ulang. Dan satu nama terus muncul di setiap catatan yang mencurigakan, Melanie. Aku menatap layar laptopku, menelaah setiap angka, setiap transaksi, mencoba menemukan pola. Ada pengeluaran yang tidak wajar, uang perusahaan yang tiba-tiba berpindah ke rekening pribadi yang baru dibuka. Dan setiap kali aku menanyakan hal ini kepada Rizal, ia selalu punya jawaban yang meyakinkan, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku ragu. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, Melanie lewat di depan ruanganku. Ia mengenakan gaun putih mewah dengan aksen emas, rambut hitam panjang tergerai indah, dan parfum yang menusuk hidung. Senyum manisnya tidak tulus, tapi dipoles dengan kesombongan yang nyata. Ia melirikku sekilas, seolah mengejekku tanpa kata-kata. Aku hanya tersenyum tipis, dingin, tapi dalam hati aku menyalakan api dendam yang siap membakar kesombongannya. Hari itu, rapat Dewan Direksi dijadwalkan berlangsung selama hampir 4 jam. Aku membuka rapat dengan tegas, menegaskan posisi perusahaan di pasar yang kompetitif, dan membahas strategi ekspansi. Semua orang duduk tenang, mencatat setiap kata yang aku ucapkan. Tapi mataku terus mengamati Rizal dan Melanie. Setiap kali mereka berdekatan, aku bisa merasakan hawa panas yang menyelimuti hatiku. Aku tahu ini tidak hanya tentang kesalahan Melanie. Ini tentang pengkhianatan Rizal. Aku pernah percaya, pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, aku merasa dikhianati, diremehkan, dan dipermainkan. Setelah rapat selesai, aku memutuskan untuk meninjau arsip transaksi secara pribadi. Aku mengunci pintu ruanganku, menyalakan laptop, dan mulai menelusuri laporan keuangan, faktur, dan bukti pembayaran. Perlahan, satu demi satu kecurigaan terbukti. Bukti menunjukkan bahwa Melanie tidak hanya bermain-main dengan uang perusahaan, tapi juga dengan hati suamiku. Malam itu, aku bekerja sendirian di kantor. Lampu meja menyinari wajahku yang tegang. Di layar laptop, rekaman video muncul dengan jelas. Rizal dan Melanie, tertangkap kamera di sebuah hotel mewah, melakukan hal yang tidak pantas. Jantungku terasa sakit, tapi aku menahan diri. Aku menonton rekaman itu berulang kali, mencatat setiap detail, karena aku tahu, suatu hari nanti, semua bukti ini akan menjadi senjata terhebatku. Namun selain perselingkuhan itu, ada hal yang lebih mengkhawatirkan, korupsi. Aku menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Melanie telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadinya, pembelian barang mewah, liburan mahal, bahkan pembayaran rekening yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Semua bukti tersimpan rapi di folder rahasia di laptopku, siap untuk dipertontonkan saat-saatnya tiba. Keesokan harinya, aku menghadiri sesi briefing dengan Kepala Departemen Keuangan. Aku menanyakan beberapa hal yang tampak normal di permukaan, tapi sebenarnya adalah jebakan untuk menguji kejujuran mereka. Kepala Keuangan tampak gugup, dan beberapa manajer lain juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan.
Aku tahu mereka merasakan adanya ketidakberesan, tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah mengamati semua langkah mereka. Di rumah, aku tetap menjaga citra harmonis. Aku memasak, tersenyum, dan berbicara manis kepada Rizal. Aku tahu, jika aku menunjukkan kemarahan atau rasa sakit, ia akan semakin sombong. Maka aku menyembunyikan perasaanku di balik topeng ketenangan. Malam itu, saat Rizal pergi keluar tanpa kabar, aku duduk di ruang tamu, menatap langit gelap di luar jendela. Aku merasakan campuran emosi, sakit, marah, kecewa, tapi juga tekad yang menguat. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun strategi untuk pesta perusahaan tahunan. Ini akan menjadi momen penting. Semua tamu, termasuk para direktur, klien, dan mitra bisnis, akan hadir. Disinilah aku akan membongkar semua kebohongan mereka. Aku membayangkan layar besar yang menampilkan bukti perselingkuhan dan korupsi Melanie, wajah Rizal yang memerah di depan umum, dan semua orang yang tercengang oleh kebenaran. Aku juga menyiapkan beberapa langkah cadangan. Tim itku telah menyiapkan semua bukti digital agar bisa diputar di layar besar dengan kualitas sempurna. Semua dokumen keuangan telah dikemas rapi. Semua foto dan video telah disusun kronologis. Tidak ada ruang bagi mereka untuk membantah. Saat aku berjalan di koridor kantor, aku bertemu Melanie lagi. Ia tersenyum penuh kepalsuan, seolah menantangku. Aku hanya menatapnya dingin, senyum tipis di bibir, dan melangkah pergi. Dalam hati, aku berbisik, segera, semua akan terlihat jelas. Dan saat itu tiba, kau akan merasakan malu yang tak akan pernah kau lupakan. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menulis catatan pribadi. Aku menuliskan semua kejadian, semua kecurigaan, semua bukti yang telah aku kumpulkan. Setiap kata terasa seperti senjata, setiap kalimat seperti peta menuju kemenangan. Aku tahu ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah tentang menegakkan keadilan, menjaga harga diri, dan memastikan bahwa orang-orang yang mengkhianatiku mendapatkan pelajaran yang pantas. Hari-hari berlalu, dan semakin dekat dengan pesta perusahaan, rasa tegang semakin terasa. Aku merasa campuran antara antisipasi dan ketenangan. Aku tahu semua langkah telah aku atur dengan sempurna. Saat pesta tiba, tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Semua tamu akan menyaksikan kebenaran, dan Rizal bersama Melanie akan merasakan akibat dari keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Dengan perasaan itu, aku menutup hari itu, menyalakan lampu meja, dan menatap langit-langit ruanganku. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu satu hal. Kemenangan akan datang, dan semua yang telah menghina, meremehkan, atau mengkhianatiku akan merasakan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Semua staf seakan merasakan ada sesuatu yang berbeda, meski mereka belum bisa menebak apa. Aku, Eviana, duduk di ruang kerjaku yang luas, menatap layar laptop dengan mata yang tajam. Selama beberapa minggu terakhir, aku telah memantau setiap gerak-gerik suamiku, Rizal, dan karyawan favoritnya, Melanie. Bukti-bukti perselingkuhan yang selama ini aku curigai, mulai terkuak satu persatu. Aku memutar ulang rekaman video malam sebelumnya, menyaksikan dengan cermat setiap adegan. Melanie tersenyum bangga, seolah dunia ini miliknya, sementara Rizal tampak lemas, tetapi tetap mengikuti gerakan Melanie. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuat darahku mendidih, tapi aku menahan diri untuk tidak bertindak terburu-buru. Semua harus rapi, semua harus sempurna. Setelah memastikan bahwa semua bukti aman tersimpan, aku memutuskan untuk mengonfrontasi satu hal kecil terlebih dahulu, transaksi keuangan mencurigakan yang aku temukan di laporan audit internal. Dengan tenang, aku mengundang Kepala Keuangan, Bapak Hendra, untuk masuk ke ruanganku. Pak Hendra, kataku sambil menyodorkan dokumen. Bisa jelaskan transaksi ini? Sepertinya ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran perusahaan. Bapak Hendra terlihat terkejut. Ia membuka mulut, hendak menjelaskan, tapi aku menatapnya dengan tajam. Tidak perlu terburu-buru menjawab. Aku hanya ingin memastikan semua transparan. Jika ada yang salah, lebih baik kita selesaikan sekarang. Bukan? Ia mengangguk, wajahnya pucat.
Aku tahu ia mulai merasakan adanya ketegangan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Bukti korupsi Melanie sudah mulai menumpuk, dan aku hampir siap untuk membuka semuanya di pesta perusahaan nanti. Sementara itu, aku menelusuri arsip pribadi di laptopku. Ada folder khusus yang berisi foto dan video perselingkuhan mereka. Setiap rekaman, setiap pesan chat, dan setiap bukti digital lain, aku kumpulkan rapi dengan tanggal dan lokasi yang jelas. Aku ingin semua orang melihat kebenaran tanpa ada celah untuk membantah. Pada hari itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah berikutnya. Aku memanggil asisten pribadiku, Rina, seorang wanita muda yang sangat terpercaya. Rina, kataku, menatapnya serius. Aku ingin kau menyiapkan semua bukti ini. Pastikan semuanya tersusun rapi dan siap ditampilkan jika diperlukan. Tidak ada satupun yang boleh hilang. Rina mengangguk. Baik, Bu Eviana. Semua akan siap. Setelah itu, aku menghubungi tim IT untuk menyiapkan backup semua data digital. Aku ingin memastikan bahwa jika ada gangguan teknis, semua bukti tetap aman. Setiap langkah harus matang. Aku tidak bisa membiarkan kesalahan kecil merusak rencana besarku. Sore hari, saat hampir semua karyawan pulang, aku menyadari satu hal, Melanie tampak lebih percaya diri dari biasanya. Ia berjalan di koridor dengan kepala tegak, senyum penuh kesombongan menghiasi wajahnya. Aku menatapnya dari jauh, dan hati ini terasa panas. Ia benar-benar bangga dengan keberhasilannya menipu, bahkan terhadap suami sahku sendiri. Namun aku tahu, kebanggaan itu akan segera pupus. Aku mengingat kembali semua pertemuan diam-diam yang pernah aku lakukan dengan Rizal. Betapa ia selalu menutupi perasaan, selalu berpura-pura di depanku. Dan kini, bukti perselingkuhan sudah ada di tanganku. Semua video, foto, dan pesan yang membuktikan hubungan gelap mereka telah aku simpan. Rasa sakit yang dulu kurasakan kini berubah menjadi tekad. Aku tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malamnya, aku menyiapkan dokumen tambahan. Ada bukti transfer dana yang dilakukan Melanie dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya. Ada nota hotel mewah yang dibayar dengan uang perusahaan. Bahkan, aku menemukan tanda terima barang-barang mewah yang dikirim ke apartemen Melanie. Semua bukti ini menjelaskan satu hal. Melanie tidak hanya selingkuhan, tapi juga penipu yang telah merugikan perusahaan dalam jumlah besar. Hari demi hari, aku menyusun strategi. Aku tahu aku harus bersabar. Semua bukti ini harus dipertontonkan di momen yang tepat, di depan semua orang, agar efeknya maksimal. Aku mulai menyusun urutan tayangan video, foto, dan dokumen agar semua orang bisa melihatnya tanpa bisa menyangkal. Sementara itu, aku memantau Rizal. Ia semakin sering meninggalkan rumah tanpa memberi kabar. Aku tahu ia semakin nyaman dengan Melanie, merasa bahwa perselingkuhannya aman dari pengawasan. Tapi aku juga tahu satu hal, kesalahan terbesar manusia adalah meremehkan lawannya. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menguji psikologis mereka. Aku sengaja mengirim email palsu kepada Melanie, berisi ancaman bahwa ada orang yang mengetahui semua rahasia mereka. Reaksinya luar biasa, wajahnya pucat, langkahnya tergesa-gesa, dan senyum pongahnya menghilang seketika. Ia mulai panik, tapi belum tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Di sisi lain, aku memperhatikan Rizal. Ia mulai merasakan tekanan yang samar-samar, tapi tetap berpura-pura tidak tahu. Setiap kali aku menatapnya dengan tenang, ada kilatan rasa bersalah di matanya. Aku tersenyum tipis, karena aku tahu, saat pesta perusahaan tiba, semua rasa bersalah itu akan berubah menjadi malu yang memalukan di depan umum. Hari-hari menjelang pesta terasa seperti latihan mental yang berat. Aku harus menahan emosi, menjaga citra profesional, dan memastikan semua bukti tetap aman. Aku tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat semua rencana gagal. Sore itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang konsultan hukum. Aku ingin memastikan semua tindakan yang akan aku lakukan tidak meninggalkan celah hukum. Konsultan itu memberikan saran dan strategi, mulai dari bagaimana memperlihatkan bukti perselingkuhan hingga langkah hukum terkait korupsi. Semua berjalan sesuai rencana. Malamnya,
Aku duduk di ruang kerja, menatap foto-foto yang aku ambil. Setiap foto adalah saksi bisu dari pengkhianatan mereka. Ada foto mereka di restoran mewah, di hotel, dan beberapa pesan chat yang menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekadar teman biasa. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menutup laptop. Aku tahu, semua ini akan segera terungkap, dan aku akan menjadi saksi kemenangan atas kejahatan mereka sendiri. Pesta perusahaan semakin dekat, dan aku mulai merencanakan detail terakhir. Layar besar untuk menayangkan bukti sudah siap, undangan sudah dikirim, dan semua staf penting sudah diberitahu. Semua orang akan melihat perselingkuhan dan korupsi Melanie secara langsung, termasuk Rizal. Aku menahan senyum, karena aku tahu, saat semua itu terjadi, wajah mereka akan memerah, dan rasa malu akan menempel selamanya. Di rumah, aku tetap bersikap normal. Aku menyiapkan makan malam, berbicara dengan Rizal seolah tidak ada yang salah. Ia kembali pulang larut malam, membawa aroma parfum Melanie yang menusuk hidung. Aku menelan amarah itu, tetap tersenyum, dan menunggu saat yang tepat. Malam itu, aku menatap langit dari jendela ruang kerjaku, membayangkan pesta perusahaan dan layar besar yang menayangkan bukti perselingkuhan mereka. Aku tersenyum tipis, tahu bahwa satu langkah lagi, dan semua rahasia akan terungkap. Rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah yang selama ini kubiarkan tersembunyi akan berubah menjadi kemenangan yang sempurna. Dan aku tahu, saat pesta itu tiba, tidak ada jalan bagi Rizal dan Melanie untuk menghindari kenyataan. Semua akan terlihat jelas, pengkhianatan mereka, keserakahan mereka, dan harga diri yang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Hari itu, kantor Megantara Group terasa lebih sibuk dari biasanya. Namun di balik kesibukan staf yang tampak biasa, aku, Eviana, mengetahui rahasia gelap yang disembunyikan. Selama beberapa minggu terakhir, aku sudah menyusun bukti-bukti perselingkuhan suamiku, Rizal, dan karyawanku yang selama ini terlihat manis, Melanie. Tapi kini, fokusku bergeser ke hal yang lebih besar, korupsi Melanie yang merugikan perusahaan dalam jumlah fantastis. Aku membuka file audit internal yang telah kukumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Laporan keuangan menunjukkan pola yang mencurigakan. Pengeluaran yang tidak masuk akal, transaksi ke rekening pribadi yang tidak sah, serta pembelian barang mewah yang tidak sesuai dengan anggaran. Semua mengarah pada satu orang, Melanie. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap layar laptopku. Di situ ada daftar transaksi, pembayaran hotel, perhiasan, tiket pesawat, hingga tagihan restoran mewah. Semua dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Rasanya sakit mengetahui bahwa orang yang selama ini dianggap favorit oleh suamiku, ternyata juga seorang penipu yang tanpa rasa bersalah menumpuk kekayaan dari uang perusahaan. Aku menutup laptop sejenak, kemudian menyalakan layar besar di ruang rapat pribadiku. Rina, asistennya, sudah menunggu di sana. Rina, periksa semua dokumen ini. Pastikan tidak ada yang terlewat, kataku sambil menunjuk daftar transaksi yang mencurigakan. Rina menunduk, serius. Semua akan dicek, Bu Eviana. Jika ini sampai ke publik, saya rasa efeknya besar sekali. Aku tersenyum tipis. Itu memang yang aku inginkan. Setelah itu, aku memanggil kepala Departemen Keuangan dan akuntan senior. Aku memperlihatkan bukti-bukti yang ada, mulai dari rekening pribadi Melanie, transaksi yang mencurigakan, hingga bukti pembayaran barang mewah. Kepala departemen tampak terkejut, matanya melebar. Bu Eviana, ini sangat serius, katanya. Aku mengangguk. Ya, sangat serius. Dan yang lebih parah, ada bukti bahwa dia menggunakan posisi dan hubungan dekat dengan suami saya untuk menutupi semua ini. Rasa sakit mencampur dengan amarah. Suamiku bukan hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi juga memfasilitasi penggelapan uang perusahaan dengan menjadi bagian dari tipu muslihat Melanie. Semua ini membuatku semakin yakin bahwa pesta perusahaan tahunan adalah panggung yang tepat untuk membongkar semua rahasia mereka. Selama beberapa hari berikutnya, aku bekerja tanpa henti. Semua bukti transaksi, foto, dan rekaman disusun secara kronologis. Layar besar yang akan digunakan di pesta perusahaan mulai dipersiapkan untuk menampilkan bukti-bukti ini dengan jelas. Aku ingin semua orang melihat kebenaran tanpa bisa membantah. Sementara itu,
Aku tetap memantau Rizal. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Kadang, ketika aku menatapnya dengan tenang, ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi ia tetap berusaha berpura-pura. Aku tahu, saat waktunya tiba, rasa bersalah itu akan berubah menjadi malu yang luar biasa. Pada suatu sore, aku memutuskan untuk mengundang Melanie ke ruang kerjaku dengan alasan membahas proyek baru. Saat ia datang, ia masih mengenakan pakaian mewah dan senyum sombongnya menghiasi wajah. Tapi aku bisa melihat sedikit kegugupan yang mencoba ia sembunyikan. Melanie, kataku, tenang tapi tegas. Aku ingin menanyakan beberapa hal tentang laporan keuangan terbaru. Bisa kau jelaskan beberapa transaksi yang tidak masuk akal ini? Melanie menelan ludah, matanya sesaat melebar. Oh, itu hanya kesalahan administrasi, Bu Eviana. Aku bisa perbaiki segera, katanya tergesa-gesa. Aku menatapnya dengan dingin. Kesalahan administrasi? Beberapa transaksi ini jumlahnya sangat besar. Bukti pembayaran, nota, hingga rekening pribadi ada di sini. Aku ingin kau jelaskan semuanya, sekarang. Wajahnya memucat. Ia tidak lagi bisa menutupi semuanya. Namun aku tetap menahan amarah. Aku ingin semua ini terbongkar di panggung yang tepat, di hadapan semua orang, bukan di ruang kerjaku. Setelah itu, aku kembali meninjau bukti-bukti perselingkuhan. Rekaman video yang menunjukkan interaksi intim antara Rizal dan Melanie masih tersimpan rapi. Aku tahu, saat pesta nanti, semua tamu akan melihat dengan jelas siapa yang selama ini bermain di belakang layar. Hari-hari menjelang pesta, tekanan semakin meningkat. Aku menyiapkan rencana cadangan, termasuk backup data dan dokumen digital, agar tidak ada celah bagi mereka untuk membantah. Aku juga memastikan semua staf penting, termasuk klien besar dan mitra bisnis, sudah diberi tempat di area pesta yang akan memungkinkan mereka menyaksikan semua bukti secara langsung. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja sambil menatap layar laptop. Di depanku, bukti korupsi Melanie tersusun rapi. Transfer rekening, nota hotel, tanda terima perhiasan, bahkan foto-foto barang mewah yang dikirim ke apartemennya. Semua bukti menunjukkan satu hal, Melanie telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan memanfaatkan hubungan dengan suamiku untuk menutupi perbuatannya. Aku menarik napas panjang. Semua rasa sakit dan amarah yang selama ini kusiapkan akan segera terbalas. Suamiku dan Melanie telah membangun kesombongan mereka sendiri, dan aku hanya menunggu momen tepat untuk menghancurkan citra mereka di depan semua orang. Pada pagi hari pesta, aku melakukan pengecekan terakhir. Layar besar sudah siap, bukti semua transaksi tersusun rapi, dan tim IT siap memutar rekaman perselingkuhan. Aku mengenakan gaun merah elegan, rambut tersisir rapi, dan perhiasan yang simpel tapi mewah. Penampilanku bukan hanya untuk menarik perhatian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku adalah pengendali situasi. Melanie datang dengan pakaian serba mewah, penuh percaya diri. Ia tersenyum sombong, yakin bahwa ia akan mendapatkan penghargaan. Rizal berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tampak bangga, tapi aku tahu di balik itu, ada rasa gelisah yang ia sembunyikan. Aku menatap mereka dari jauh, dengan senyum tipis di bibir. Segala persiapan telah matang. Saat MC memanggil nama Melanie untuk penghargaan, semua akan berubah. Semua tamu akan menyaksikan kebenaran, dan mereka tidak akan bisa mengelak. Aku tahu, saat layar besar menampilkan bukti perselingkuhan dan korupsi, wajah mereka akan memerah, dan rasa malu akan terpancar jelas. Semua orang yang selama ini meremehkanku, akan menyadari siapa yang benar-benar berkuasa. Dan saat itu terjadi, aku akan berdiri dengan kepala tegak, menyaksikan karma menimpa mereka yang mengkhianati kepercayaan dan integritas. Malam itu, aula utama Megantara Group dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan, musik klasik berpadu dengan alunan modern, dan aroma parfum mewah menyelimuti setiap sudut. Semua tamu telah hadir, klien besar, mitra bisnis, dewan direksi, hingga staf-staf penting. Semua tampak glamor, mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun di balik kilau pesta yang mewah itu, ada ketegangan yang tidak terlihat, yang hanya bisa dirasakan oleh satu orang, aku, Eviana. Aku berjalan masuk dengan langkah mantap, mengenakan gaun merah panjang yang elegan. Rambutku tersisir rapi,
makeup sempurna, dan senyum tipis menghiasi wajahku. Setiap langkah terasa seperti gema kemenangan, karena malam ini adalah puncak dari rencana yang sudah kususun selama berbulan-bulan. Semua bukti perselingkuhan dan korupsi siap kubongkar di depan umum. Di sudut aula, Melanie muncul dengan pakaian serba emas, rambut panjang tergerai, dan senyum sombong yang sudah menjadi ciri khasnya. Ia berjalan di samping Rizal, suamiku, yang tampak gagah dengan jas hitam rapi. Mereka berdua tampak percaya diri, yakin bahwa malam ini akan menjadi malam kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semua kesombongan itu. MC Pesta memulai acara, menyapa semua tamu dengan hangat, dan mulai memanggil nama-nama untuk penghargaan. Aku menahan napas saat nama Melanie disebut pertama kali. Ia tersenyum penuh percaya diri, melangkah ke panggung, yakin bahwa ia akan menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik tahun ini. Semua mata tertuju padanya. Namun sebelum MC sempat menyerahkan plakat, aku melangkah maju, dengan wajah tenang tapi penuh determinasi. Maaf, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Suaraku terdengar jelas di seluruh aula, membuat semua orang berhenti sejenak dan menoleh kepadaku. Melanie menatapku dengan tatapan kaget, senyum sombongnya memudar seketika. Rizal tampak kebingungan, matanya melebar, dan wajahnya mulai memerah. Ada beberapa hal yang harus diketahui semua orang malam ini, lanjutku. Melanie, selama beberapa bulan terakhir, telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua bukti transaksi, nota, dan tanda terima ada di sini, dan dapat diverifikasi. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung menyala. Semua tamu tercengang melihat slide demi slide bukti yang kutampilkan. Rekening pribadi Melanie yang menerima transfer dari perusahaan, nota hotel mewah, tanda terima perhiasan, hingga foto-foto barang mewah yang dikirim ke apartemennya. Semua bukti tersusun rapi, kronologis, dan tak terbantahkan. Melanie tampak terpaku, wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat palsu. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian dan panik, sementara Rizal mulai bergerak mendekat, mencoba menenangkan situasi. Eviana, ini tidak benar. Rizal berseru, berusaha melindungi Melanie. Aku menatapnya dingin. Tidak benar? Semua ini bukti nyata. Rekaman video perselingkuhan kalian, transaksi mencurigakan, semua ada di sini. Tidak ada yang bisa dibantah. Layar berikutnya menampilkan rekaman video. Semua orang melihat dengan jelas interaksi intim antara Rizal dan Melanie yang selama ini aku simpan dengan rapi. Gasps terdengar di seluruh aula. Beberapa tamu menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Rizal mencoba meraih tangan Melanie, seolah ingin menenangkan dirinya, tapi semua sudah terlambat. Wajahnya merah padam, penuh malu, sementara Melanie hanya bisa menunduk, terdiam, menatap lantai dengan perasaan terhina. Aku melangkah maju lebih dekat, suara tetap tenang tapi tegas. Melanie, Rizal, semua orang yang hadir di sini telah menyaksikan kebenaran. Keserakahan, pengkhianatan, dan kebohongan kalian telah terbongkar. Dan konsekuensinya akan mengikuti kalian. Melanie menjerit pelan, mencoba membela diri. Tapi aku bisa jelaskan. Aku tersenyum tipis, dingin. Semua sudah jelas, dan semua bukti sudah ada. Tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Semua tamu di sini tahu siapa yang bersalah. Suasana menjadi sangat tegang. Para tamu saling menatap, bisik-bisik terdengar, dan beberapa mulai merekam momen itu dengan ponsel mereka. Pesta yang seharusnya menjadi malam kemenangan kini berubah menjadi malam kehancuran bagi Melanie dan Rizal. Aku kemudian memutar rekaman tambahan, bukti Melanie menggunakan uang perusahaan untuk pembelian pribadi. Nota restoran mewah, tanda terima perhiasan, dan transaksi hotel ditampilkan di layar besar. Semua bukti ini membuat tamu-tamu tercengang. Mereka yang dulu menganggap Melanie sebagai karyawan teladan kini terkejut, merasa dikhianati. Melanie menangis di depan umum, sementara Rizal menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Aku menatap mereka dengan kepala tegak, merasakan kepuasan yang luar biasa. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah yang aku simpan selama berbulan-bulan, kini terbayar lunas. Aku melangkah ke tengah panggung, menatap semua tamu.
kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan malam ini, kita semua menyaksikan karma bekerja. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan, sebagian untukku, sebagian lagi tampak tercengang dan tidak percaya. MC pesta pun mencoba menenangkan suasana, tapi semua sudah terlambat. Semua orang telah melihat fakta yang tidak bisa dibantah. Melanie meronta-ronta, mencoba melarikan diri dari panggung, tapi beberapa staf senior menahannya. Rizal terlihat pasrah, wajahnya memerah, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu, inilah saat di mana mereka merasakan pahitnya pengkhianatan yang mereka ciptakan sendiri. Setelah beberapa menit, aku menatap mereka dengan dingin. Mulai sekarang, kalian tidak lagi memiliki hak untuk menutupi kejahatan ini. Semua langkah hukum dan tindakan disipliner akan dijalankan. Melanie hanya bisa menangis, sementara Rizal mulai merasakan malu yang luar biasa. Semua kolega mereka menatap dengan perasaan tercengang, sebagian kecewa, sebagian lain mulai menjauh. Suasana pesta yang sebelumnya meriah kini berubah menjadi malam kehancuran bagi dua pengkhianat itu. Aku menatap mereka dari atas panggung, merasakan kemenangan yang sempurna. Semua perencanaan dan strategi yang aku susun selama berbulan-bulan kini membuahkan hasil. Suamiku dan pelakor yang selama ini mengkhianatiku, kini harus menghadapi konsekuensi di depan semua orang. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa momen ini akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam ini bukan hanya tentang membongkar perselingkuhan dan korupsi, tapi juga tentang menegakkan keadilan dan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Pagi setelah pesta, dunia Melanie dan Rizal runtuh total. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan kebohongan dan keserakahan mereka, karena semua orang, dari kolega hingga klien besar, telah menyaksikan bukti perselingkuhan dan korupsi secara langsung. Suasana kantor Megantara Group pagi itu berbeda dari biasanya. Para staf masih membicarakan kejadian malam sebelumnya, beberapa tampak tercengang, beberapa lain tampak mengernyit, dan sebagian mulai menunjukkan rasa kagum padaku, Eviana, yang berhasil membongkar rahasia itu dengan begitu elegan. Melanie datang ke kantor dengan langkah gontai. Gaun mewahnya yang biasanya memancarkan kesombongan kini terlihat berat dan tidak pantas. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya tampak kosong. Beberapa staf menatapnya dengan perasaan tercampur, antara jijik, kaget, dan iba, tapi tidak ada yang berani menegur secara langsung. Ia menyadari reputasinya hancur total, semua yang dibangun dengan kebohongan dan kesombongan selama ini lenyap dalam hitungan jam. Rizal, suamiku yang dulu begitu bangga dengan hubungannya dengan Melanie, kini juga tidak mampu menatap mata siapapun. Ia tampak menunduk, wajah merah padam, menyesali semua keputusannya. Suasana pagi itu dipenuhi bisik-bisik, dan banyak orang yang mulai membicarakan implikasi hukum dari tindakan Melanie. Semua transaksi mencurigakan yang telah kubongkar menjadi bahan pembicaraan utama, dan semua orang menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku menatap mereka dari jauh, tetap tenang, sambil menegaskan posisiku sebagai pengendali situasi. Semua bukti sudah aku serahkan ke Departemen Hukum Perusahaan, dan keputusan untuk memberhentikan Melanie dari pekerjaannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Aku tahu, langkah ini adalah awal dari kejatuhan totalnya. Beberapa jam kemudian, Melanie dipanggil ke ruang HR untuk mendengarkan keputusan resmi. Kepala HR, dengan wajah serius, mulai membaca keputusan perusahaan, pemecatan dengan alasan korupsi, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran kode etik yang sangat berat. Melanie menjerit, memohon-mohon, mencoba membela diri. Tolong, Bu Eviana, beri aku kesempatan, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku masuk ke ruangan, menatapnya dingin. Kesempatanmu sudah habis. Semua yang kau lakukan sudah tercatat, semua bukti ada di tangan kami. Tidak ada tempat untuk penyesalan atau kebohongan lagi. Rizal berdiri di sisi ruangan, mencoba membela Melanie, tapi aku menatapnya dengan tajam. Rizal, kau juga ikut menutup-nutupi semua ini. Tidak ada pengecualian. Semua konsekuensi harus dihadapi. Wajahnya memerah, dan aku tahu rasa malu itu menusuk hatinya lebih dalam dari kata-kata apapun. Ia mencoba bicara, tapi aku menahan diri untuk tidak mendengarnya. Semua harus merasakan akibat dari pilihan mereka sendiri.
Di luar kantor, kabar tentang pemecatan Melanie dan skandal perselingkuhannya menyebar dengan cepat. Klien besar mulai menunda kontrak, beberapa mitra bisnis menarik diri, dan reputasi bisnis Melanie yang selama ini dibangun dengan modal tipu daya kini hancur. Mereka semua menyadari bahwa kesombongan dan keserakahan Melanie telah menjadi bumerang. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui bahwa usaha Melanie bangkrut. Semua rekening pribadi yang terkait dengan penggelapan dana dibekukan oleh pihak berwenang, dan banyak vendor yang menuntut pembayaran yang belum dilunasi. Melanie, yang dulu hidup mewah dan pongah, kini kehilangan segalanya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah hasil dari penipuan, dan dunia nyata kini memperlihatkan hukuman yang keras. Rizal pun tidak luput dari dampak ini. Ia yang dulu merasa superior dan bisa menutupi perselingkuhannya, kini kehilangan kredibilitasnya. Dalam beberapa minggu, ia kehilangan jabatan penting di perusahaan karena keterlibatan dalam menutup-nutupi kesalahan Melanie. Bahkan teman-temannya yang dulu mendukungnya mulai menjauhi karena mereka tidak ingin terjerat dalam skandal yang sama. Aku, Eviana, merasa puas namun tetap tenang. Semua yang kulakukan bukan sekadar balas dendam, tapi menegakkan keadilan dan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas dihormati. Aku memastikan bahwa setiap langkah yang kulakukan sesuai hukum, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk menuntut balik. Melanie, yang dulu pongah, kini harus menghadapi kenyataan pahit di pinggir jalan. Aku sengaja melewati jalan tempat ia biasa mengemis dan memberikan uang 5 juta rupiah. Ia menatap mangkuk di tangannya, bingung dengan tindakan itu. Aku tersenyum tipis, penuh kemenangan, melihatnya hanya bisa menunduk malu. Semua yang ia banggakan kini hanyalah kenangan pahit yang tidak bisa diperbaiki. Rizal, yang dulu hidup dalam kenyamanan, kini menjadi tukang sapu di kontrakan kecil. Setiap pulang kerja, ia harus memulung sampah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nasibnya yang dulu tampak aman kini benar-benar berubah. Aku tahu semua ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri, dan aku tidak memiliki kewenangan untuk menolong mereka. Karma berjalan sesuai jalannya sendiri. Di kantor, para staf yang dulu takut dengan Melanie mulai merasa lega. Mereka yang selama ini menahan diri untuk tidak mengkritik, kini mulai berbicara dengan lebih bebas. Semua orang mulai menghargai integritas dan keberanian yang kulakukan, dan reputasi pribadiku semakin solid sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan tidak mudah dibohongi. Aku menatap keluar jendela dari ruang kerjaku. Kota tampak hidup, penuh cahaya, namun hatiku tenang. Semua orang yang pernah mengkhianati kepercayaan, kesetiaan, dan integritasku kini merasakan akibatnya. Semua yang kulakukan bukan sekadar membalas dendam, tapi menegakkan prinsip keadilan dan moralitas yang selama ini mereka abaikan. Hari demi hari, Melanie dan Rizal menyadari bahwa dunia tidak akan pernah memberikan mereka kesempatan kedua begitu mudah. Mereka yang dulu membangun kesombongan dan keserakahan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Semua kehancuran ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Aku, Eviana, berdiri tegak, menyadari bahwa keberanian dan kesabaran yang kulakukan selama ini telah membuahkan hasil. Semua orang yang meremehkanku kini mengetahui siapa yang benar-benar memiliki kekuatan dan integritas. Semua langkah yang kulakukan bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui perjuangan panjang dan strategi matang. Di malam hari, aku menutup hari dengan rasa puas. Pesta perusahaan mungkin sudah usai, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh Melanie, Rizal, dan semua yang terlibat dalam skandal itu. Aku tahu, semua ini hanyalah awal dari babak baru, di mana aku akan melanjutkan hidup tanpa bayangan pengkhianatan dan kebohongan, sementara mereka harus menanggung akibat dari kesalahan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa minggu setelah pesta perusahaan yang menjadi momen paling dramatis dalam hidupku, Eviana, aku, mulai merasakan dampak nyata dari semua perencanaan dan strategi yang telah kulakukan. Dunia Melanie dan Rizal benar-benar berubah. Apa yang mereka bangun dengan kesombongan, penipuan, dan perselingkuhan, kini hancur berkeping-keping. Aku berdiri dari kejauhan, menikmati setiap detail kehancuran yang tercipta akibat pilihan mereka sendiri. Melanie, yang dulu penuh percaya diri dan pongah, kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Usahanya yang sebelumnya menggiurkan kini bangkrut total.
Vendor-vendor besar menuntut pembayaran, rekening pribadinya dibekukan oleh pihak berwenang, dan reputasinya di mata klien dan kolega hancur. Setiap langkah yang diambilnya kini dipenuhi rasa takut dan malu. Bahkan, beberapa mantan rekan kerjanya menolak untuk berkomunikasi dengannya. Aku mengetahui kabar itu melalui beberapa staf yang tetap loyal kepadaku. Bu Eviana, semua klien sudah menarik kontrak. Usaha Melanie, tidak ada yang mau bekerja sama lagi, kata salah satu manajer dengan nada tercengang. Aku hanya tersenyum tipis. Semua ini adalah hasil dari kesalahan mereka sendiri, keserakahan dan pengkhianatan yang mereka lakukan tidak bisa ditutupi lagi. Rizal juga tidak luput dari akibatnya. Ia yang dulu merasa aman dalam hidupnya yang nyaman, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kehidupannya yang dulu stabil kini berubah total. Ia kehilangan jabatan penting di perusahaan, kehilangan rumah mewah, dan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari kenyamanan. Ia kini tinggal di kontrakan kecil, bekerja sebagai tukang sapu jalanan, mengumpulkan sampah demi kebutuhan sehari-hari. Semua teman dan kolega yang dulu mendukungnya mulai menjauh, karena mereka tidak ingin terlibat dalam skandal yang sama. Aku, Eviana, menyaksikan semuanya dengan kepala tegak. Setiap detik kehancuran mereka adalah pengingat bahwa karma berjalan sesuai jalannya sendiri. Semua yang mereka alami adalah konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Aku tidak perlu menambah penderitaan mereka, karena dunia sudah memberikannya sendiri. Di satu sisi, aku tetap menjalani hidupku dengan tenang. Perusahaan yang kuelola semakin solid, reputasiku sebagai pemimpin yang tegas dan cerdas semakin kuat. Semua staf yang dulu meragukanku kini menyadari bahwa integritas dan keberanian selalu membawa hasil. Aku tidak hanya berhasil membongkar kebohongan dan korupsi, tetapi juga memperlihatkan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang kupegang. Melanie, dalam kehancurannya, mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Ia menjadi pengemis di pinggir jalan, memohon belas kasihan orang yang lewat. Aku sengaja melewati jalan itu suatu sore dan memberikannya uang 5 juta rupiah. Ia menatap mangkuk di tangannya, bingung, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku tersenyum tipis, penuh kemenangan, melihatnya hanya bisa menunduk malu. Semua kesombongan yang dulu ia banggakan kini lenyap, dan ia hanya tersisa sebagai seseorang yang harus merasakan akibat dari kesalahan sendiri. Rizal juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Setiap hari, ia harus membersihkan jalanan, memunguti sampah, dan menghadapi hinaan orang-orang yang menatapnya dengan jijik. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Aku melihatnya dari kejauhan saat aku melewati kontrakannya, menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya dulu telah menuntunnya pada kehancuran ini. Para mantan kolega mereka juga mulai merasakan dampak dari skandal ini. Banyak orang yang dulu percaya pada mereka kini mulai menjauh, menarik kontrak bisnis, dan tidak lagi menganggap mereka sebagai mitra yang dapat dipercaya. Semua jaringan sosial dan profesional yang dibangun Melanie dan Rizal selama bertahun-tahun hancur total. Aku tahu bahwa semua ini adalah pelajaran yang sangat keras bagi mereka. Keserakahan, pengkhianatan, dan kesombongan tidak bisa bertahan lama. Dunia selalu menemukan cara untuk menyeimbangkan semua tindakan yang salah. Dan aku, Eviana, hanyalah saksi dari karma yang berjalan tanpa kompromi. Di sisi lain, aku tetap fokus pada pertumbuhan perusahaan dan kehidupanku sendiri. Semua staf yang loyal kepadaku semakin menghargai kepemimpinanku. Mereka melihat bahwa integritas dan keberanian selalu membuahkan hasil, bahkan ketika menghadapi pengkhianatan dan kebohongan. Aku memimpin dengan tegas, tetapi juga adil, memastikan bahwa semua orang yang bekerja di bawahku merasa dihargai dan aman dari tipu daya. Melanie, dalam keputusasaan, mencoba memohon-mohon bantuan kepada beberapa mantan klien, tetapi semua pintu tertutup. Bahkan orang-orang yang dulu ia anggap teman dekat kini menolak untuk menolongnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia miliki sebelumnya hanyalah ilusi, dibangun di atas kebohongan dan penipuan. Kini, ia hanya tersisa dengan kehancuran yang harus ia hadapi sendiri. Rizal pun tidak bisa menghindar dari kenyataan. Kehidupan yang dulu ia nikmati kini penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Ia harus bekerja keras untuk bertahan hidup, menghadapi hinaan orang-orang di sekitarnya, dan merasakan rasa malu yang tak tertahankan.
Setiap malam, ia kembali ke kontrakannya dengan tubuh lelah dan hati penuh penyesalan. Aku, Eviana, menyadari bahwa semua ini adalah buah dari kesalahan mereka sendiri. Aku tidak perlu menambah penderitaan mereka, karena karma sudah berjalan sesuai jalannya. Semua yang mereka alami adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Dalam beberapa minggu berikutnya, reputasi Melanie dan Rizal semakin merosot. Media mulai memberitakan skandal mereka, klien dan mitra bisnis mulai menarik diri, dan nama mereka menjadi simbol pengkhianatan dan keserakahan. Semua yang dulu mereka banggakan kini hanyalah kenangan pahit yang tidak bisa diperbaiki. Aku tetap menjalani hidupku dengan tenang. Perusahaan yang kuelola semakin berkembang, reputasiku semakin kuat, dan semua staf yang loyal padaku merasa aman dan dihargai. Aku tahu bahwa semua yang kulakukan bukan sekadar balas dendam, tetapi juga menegakkan keadilan dan menunjukkan bahwa integritas selalu lebih kuat daripada kebohongan. Melanie, yang dulu pongah, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rizal, yang dulu merasa superior, kini harus merasakan malu dan kesulitan setiap hari. Dan aku, Eviana, tetap berdiri tegak, menyadari bahwa semua kehancuran ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Karma berjalan tanpa kompromi, dan aku hanyalah saksi dari proses itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pesta perusahaan yang menjadi titik balik hidupku, Eviana. Segala rencana yang telah kulaksanakan dengan teliti akhirnya membuahkan hasil sempurna. Dunia Melanie dan Rizal kini benar-benar berbeda, sementara aku menikmati posisi baru, penuh kontrol dan kepuasan atas segala tindakan yang kulakukan. Pagi itu, aku membuka jendela kantor yang menghadap ke kota. Sinar matahari menembus kaca, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua yang kulakukan untuk menegakkan keadilan kini terasa lengkap. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan yang menghantui, tidak ada lagi kepalsuan yang harus kubongkar. Semuanya sudah terselesaikan. Di luar kantor, staf-stafku sibuk dengan aktivitas sehari-hari, namun ada aura yang berbeda di antara mereka. Mereka kini lebih percaya diri, lebih menghormati aturan, dan tentu saja, lebih menghargai kepemimpinanku. Aku tahu, semua itu bukan sekadar akibat dari skandal yang menimpa Melanie dan Rizal, tetapi juga karena cara aku memimpin dengan integritas dan ketegasan. Melanie, yang dulu pongah dan penuh kesombongan, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Aku mendengar kabar bahwa ia hidup mengemis di pinggir jalan. Wajahnya yang dulu berseri-seri kini pucat, penuh rasa malu dan penyesalan. Beberapa kali aku sengaja melewati jalan tempat ia biasa duduk, memberinya uang beberapa juta rupiah. Setiap kali aku melihatnya menunduk, hanya tersenyum malu, hatiku dipenuhi kepuasan. Semua kesalahan yang ia buat, semua kesombongan yang ia bangun, kini menjadi beban yang harus ia tanggung sendiri. Rizal pun mengalami kehancuran yang tak kalah tragis. Dari suami yang dulu gagah, berkuasa, dan penuh pengaruh, kini ia menjadi tukang sapu di kontrakan kecil. Setiap pulang kerja, ia harus memunguti sampah dan menghadapi hinaan orang-orang di sekitar. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Aku melihatnya dari jauh beberapa kali, dan setiap kali itu, aku merasa keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Kehancuran mereka tidak hanya berhenti pada kehidupan pribadi. Usaha Melanie bangkrut total, rekening-rekeningnya dibekukan, dan semua klien besar menarik kontrak. Rizal kehilangan jabatan penting di perusahaan, reputasinya hancur, dan teman-teman yang dulu mendukungnya kini menolak berhubungan dengannya. Semua ini adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, keserakahan, pengkhianatan, dan kesombongan yang selama ini mereka bangun kini kembali menghantui mereka dengan keras. Aku, Eviana, tetap fokus pada hidupku sendiri. Perusahaan yang kukelola semakin berkembang, staf-staf yang loyal padaku merasa aman dan dihargai, dan reputasiku sebagai pemimpin yang tegas dan cerdas semakin kuat. Aku menegaskan pada diriku sendiri bahwa semua yang kulakukan bukan sekadar balas dendam, tetapi menegakkan keadilan dan menunjukkan bahwa integritas selalu lebih kuat daripada kebohongan. Setiap kali aku melewati jalan tempat Melanie mengemis atau kontrakan tempat Rizal tinggal, aku tidak merasa bersalah. Aku hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Karma berjalan sesuai jalannya,
Dan aku hanyalah saksi dari proses itu. Kehidupan staf-stafku pun mulai berubah. Mereka yang dulu takut menghadapi tekanan, kini lebih berani dalam menjalankan tugas. Mereka menghargai transparansi, menghormati integritas, dan mulai meniru prinsip-prinsip yang kuterapkan dalam perusahaan. Megantara Group kini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga simbol keadilan, ketegasan, dan profesionalisme. Semua ini adalah hasil dari strategi dan kepemimpinan yang kukembangkan. Di sisi lain, aku mulai membangun proyek baru yang lebih ambisius. Aku tahu bahwa hidupku tidak hanya berhenti pada balas dendam atau pembalasan karma. Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita dengan tekad, kecerdasan, dan keberanian bisa mengubah nasibnya dan membawa perusahaan serta stafnya menuju kesuksesan yang lebih besar. Melanie dan Rizal, meskipun berada di titik terendah, tetap menjadi pengingat bagiku tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan kesetiaan. Mereka adalah contoh nyata bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan atau keberhasilan jangka panjang. Semua yang mereka alami adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, dan aku tidak perlu melakukan apapun untuk menambah penderitaan mereka. Karma berjalan sendiri, dan itu sudah cukup. Suatu sore, aku berjalan menyusuri taman dekat kantor, menikmati udara segar dan ketenangan yang jarang kudapatkan. Aku melihat beberapa staf sedang berbicara tentang proyek baru, penuh antusiasme dan semangat. Aku tersenyum, menyadari bahwa semua yang kulakukan telah memberi dampak positif tidak hanya pada diriku sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarku. Dalam momen itu, aku menyadari sesuatu. Kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan musuh atau membalas dendam, tetapi tentang menegakkan prinsip, melindungi yang lemah, dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan. Aku telah melakukan itu dengan sempurna. Melanie, yang dulu sombong, kini hidup dalam penyesalan dan kesulitan. Rizal, yang dulu merasa superior, kini menghadapi kenyataan pahit dan harus belajar hidup dengan rendah hati. Dan aku, Eviana, tetap berdiri tegak, menikmati ketenangan dan kebahagiaan yang lahir dari integritas, keberanian, dan strategi yang matang. Kehidupan mereka yang hancur kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Banyak staf dan klien yang dulu ragu pada integritas perusahaan kini lebih percaya dan menghormati keputusan yang diambil. Megantara Group menjadi simbol keadilan, keberanian, dan kepemimpinan yang bijaksana. Aku menutup hari itu dengan perasaan puas. Semua rencana yang kulakukan, semua strategi yang disusun, kini membuahkan hasil yang sempurna. Dunia Melanie dan Rizal hancur karena pilihan mereka sendiri, sementara aku menikmati hasil dari ketegasan dan keberanianku. Semua ini adalah kemenangan sejati, bukan sekadar balas dendam, tetapi kemenangan atas keadilan dan integritas. Malam itu, ketika kota mulai gelap dan lampu-lampu kota mulai menyala, aku duduk di balkon kantor, menatap langit. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa semua yang kulakukan bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan, melindungi integritas, dan memastikan bahwa kebenaran selalu menang. Melanie dan Rizal kini menjadi simbol kegagalan dan penyesalan. Mereka telah membayar harga dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Aku, Eviana, telah membuktikan bahwa dengan keberanian, kecerdasan, dan integritas, seorang wanita bisa mengubah nasibnya, mengendalikan situasi, dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan. Di saat itu, aku merasa damai. Semua perhitungan, semua strategi, semua bukti yang kutampilkan, telah membuahkan hasil sempurna. Dunia Melanie dan Rizal hancur, sementara aku tetap berdiri tegak, menikmati kemenangan yang lahir dari keberanian, ketegasan, dan integritas. Dan aku tahu, masa depanku akan lebih cerah dari sebelumnya. Semua yang kulalui, semua perjuangan, semua strategi, kini telah membawaku ke puncak keberhasilan yang sejati. Aku bukan hanya menang atas musuh-musuhku, tetapi juga menang atas diri sendiri, karena aku tetap teguh pada prinsip, keberanian, dan integritas yang selalu kupegang. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pesta perusahaan yang mengubah hidupku selamanya. Setiap kenangan tentang kehancuran Melanie dan Rizal masih terasa segar, namun kini bukan lagi rasa dendam yang memenuhi hatiku, melainkan ketenangan dan kepuasan yang lahir dari integritas dan keberanian. Dunia Melanie dan Rizal telah runtuh total. Melanie, yang dulu pongah dan sombong,
kini hidup mengemis di pinggir jalan. Setiap kali aku melewati tempat ia duduk, menunduk malu sambil menerima uang yang kuberikan, aku merasakan kepuasan yang damai, bukan kebencian, bukan dendam, tapi pengakuan akan karma yang berjalan sempurna. Setiap sen yang kuulurkan bukan untuk menambah penderitaannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa hidup tetap memberinya pilihan, menerima konsekuensi dan belajar, atau tetap tenggelam dalam kesalahan. Rizal, suamiku yang dulu kuanggap setia namun mengkhianatiku, kini hidup dalam kehancuran yang nyata. Dari seorang pria dengan jabatan tinggi dan rumah megah, ia menjadi tukang sapu di kontrakan kecil, memulung sampah demi kebutuhan sehari-hari. Setiap langkahnya mengingatkanku bahwa keserakahan dan pengkhianatan selalu menemukan jalan mereka sendiri menuju kehancuran. Aku tidak merasa senang melihat penderitaannya, aku hanya menyaksikan hasil dari pilihan yang ia buat sendiri. Aku duduk di kantorku, menatap jendela besar yang menghadap kota. Cahaya sore menyinari ruangan, menciptakan bayangan yang tenang dan damai. Megantara Group kini lebih kuat dari sebelumnya. Staf-staf yang loyal bekerja dengan semangat dan integritas, proyek-proyek baru berkembang pesat, dan reputasiku sebagai pemimpin tegas, cerdas, dan berprinsip semakin solid. Semua ini bukan hanya kemenangan atas mereka yang mengkhianatiku, tapi juga kemenangan atas diriku sendiri, atas keteguhan, keberanian, dan strategi yang kulaksanakan dengan hati-hati selama berbulan-bulan. Malam itu, aku berjalan menyusuri balkon kantor, merasakan angin malam yang sejuk dan tenang. Aku berpikir tentang perjalanan hidupku, tentang pengkhianatan, kesedihan, amarah, dan rencana balas dendam yang akhirnya berhasil. Semua pengalaman itu telah mengubahku menjadi versi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kendali atas hidupku sendiri. Aku teringat momen ketika pertama kali menyadari perselingkuhan suamiku dengan Melanie. Rasanya seperti runtuhnya dunia, seperti tanah yang selama ini kukinjak tiba-tiba hilang. Namun dari kehancuran itu, aku belajar satu hal. Kekuatan sejati bukanlah membalas dendam secara sembarangan, tetapi menegakkan keadilan dengan strategi, kesabaran, dan kepala dingin. Dan itulah yang kulakukan. Melanie dan Rizal, meski berada di titik terendah, tetap menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa keserakahan dan pengkhianatan selalu membawa akibat. Mereka adalah pelajaran hidup yang nyata, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, bahwa kebohongan tidak bisa bertahan lama, dan bahwa integritas selalu menemukan jalannya untuk menang. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang melihat mereka jatuh, tetapi tentang bagaimana aku berdiri tegak, menjalani hidupku dengan prinsip dan integritas. Aku tetap menjadi diriku sendiri, tegas, cerdas, penuh strategi, dan berani menghadapi siapapun yang mencoba mengkhianati kepercayaan. Kemenangan ini adalah tentang membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu lebih kuat daripada keserakahan dan kepalsuan. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku mulai fokus pada pengembangan diri, memperluas jaringan bisnis, dan membimbing staf-stafku menjadi profesional yang berintegritas. Aku merasa hidupku lebih lengkap dan bermakna, karena setiap keputusan yang kulakukan kini didasari oleh prinsip dan keadilan, bukan oleh emosi atau dendam semata. Suatu sore, aku menerima telepon dari salah satu mantan klien Melanie. Mereka ingin bekerja sama denganku, karena reputasi Megantara Group kini tidak diragukan lagi. Aku tersenyum, mengetahui bahwa integritas yang kulaksanakan membuahkan hasil jangka panjang. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa puas dan damai ketika kesuksesan lahir dari kejujuran dan keberanian. Aku menatap kota dari jendela kantor, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua rencana yang kulakukan, semua bukti yang kubongkar, semua strategi yang disusun, kini membuahkan hasil sempurna. Dunia Melanie dan Rizal hancur karena pilihan mereka sendiri, sementara aku menikmati hidup penuh kontrol, kedamaian, dan kebahagiaan yang lahir dari integritas. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kenangan dan pelajaran dari masa lalu mengalir dalam pikiranku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam dengan amarah, tetapi tentang menegakkan keadilan dengan cerdas, penuh strategi, dan kepala dingin. Kemenangan yang kubangun bukan hanya atas mereka yang pernah mengkhianatiku, tetapi juga atas diriku sendiri, atas rasa sakit, pengkhianatan, dan semua tantangan yang berhasil kulewati. Melanie dan Rizal kini menjadi simbol dari konsekuensi. Dunia memberi mereka pelajaran keras,
dan mereka harus belajar dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Aku tidak perlu mengutuk atau menambah penderitaan mereka, dunia sudah berjalan sesuai aturan karma. Dan aku, Eviana, hanya menyaksikan proses itu dengan kepala tegak, hati damai, dan senyum tipis yang penuh kemenangan. Malam itu, aku menyalakan lampu di ruang kerjaku, menatap dokumen-dokumen baru dan rencana-rencana yang akan kulaksanakan. Aku tahu bahwa hidupku akan terus berkembang, penuh tantangan, tetapi kali ini aku siap menghadapi semuanya dengan keberanian, kecerdasan, dan integritas. Setiap langkah yang kulakukan akan selalu dilandasi prinsip, sehingga kesuksesan dan keadilan berjalan seiring. Di balkon kantor, aku menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tersenyum, mengetahui bahwa semua yang kulalui, dari pengkhianatan, penderitaan, hingga rencana balas dendam, telah mengajarkanku pelajaran paling berharga. Kekuatan, integritas, dan keberanian adalah kunci untuk mengendalikan hidup dan meraih kemenangan sejati. Aku, Eviana, kini berdiri sebagai wanita yang utuh, bebas dari bayangan masa lalu, dan penuh kendali atas nasibku sendiri. Dunia Melanie dan Rizal mungkin runtuh, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Aku menatap kota sekali lagi, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahku. Dalam hati, aku tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang balas dendam atau kehancuran orang lain, tetapi tentang bagaimana aku tetap berdiri tegak, menjaga integritas, dan membangun hidupku dengan prinsip yang benar. Dan dengan senyum tipis, aku menghela napas panjang, menyadari bahwa semua perjalanan, semua perjuangan, dan semua strategi yang kulakukan telah membuahkan hasil sempurna. Keadilan ditegakkan, integritas menang, dan aku, Eviana, menikmati kedamaian serta kemenangan sejati dalam hidupku.